Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Nurdiati dari Telkom University. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Perbandingan Kinerja LDS OFDM dengan OFDMA. Pada makalah ini disusun oleh Dian Eka Nurdiati sebagai penulis 1, Bapak Ahmad Ali Muayyadi sebagai penulis 2, dan Ibu Hurianti Vidyaningtyas sebagai penulis 3. Pada presentasi kali ini, terdapat 3 poin outline yang akan dibahas. Pertama, latar belakang. Kedua, sistem model dan desain. Ketiga, analisis dan kesimpulan. Permintaan layanan seluler yang tinggi menuntut sistem komunikasi menyediakan layanan data yang tinggi dengan didukung tingkat bit error rate atau BER yang rendah. Sistem Low Density Signature Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau LDS-OFDM diusulkan untuk mendapatkan nilai BER yang rendah. Sistem LDS-OFDM mampu mencapai overloading faktor lebih dari 100% dibandingkan dengan sistem OFDMA. Overloading faktor itu sendiri merupakan nilai efektif user yang dapat dilayani terhadap jumlah subcarrier. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu: pertama, pengaruh kinerja dari dua sistem terhadap overloading faktor 100%. Kedua, pengaruh besar overloading faktor terhadap kinerja sistem LDS-OFDM. Selain itu, batasan masalah pada makalah ini yaitu simulasi sistem pada sisi uplink, sistem menggunakan kanal AWGN, modulasi yang digunakan adalah QPSK, parameter kinerja yang ditinjau yaitu BER terhadap SNR. LDS-OFDM merupakan teknik akses jamak gabungan dari teknik OFDM dan teknik LDS. Sistem LDS-OFDM bekerja dengan menyebarkan setiap simbol ke beberapa subcarrier, dan setiap subcarrier membawa satu simbol dari setiap user yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan LDS-OFDM memiliki nilai overloading faktor lebih dari 100%. Orthogonal Frequency Division Multiple Access atau OFDMA merupakan gabungan teknik OFDM dengan Frequency Division Multiple Access atau FDMA yang dapat digunakan oleh banyak pengguna dengan membagi sumber pada OFDM. Kumpulan subcarrier pada sistem dibagi menjadi beberapa bagian subset subcarrier yang disebut subkanal yang dialokasikan untuk pengguna yang berbeda. Pada gambar ini merupakan blok diagram sistem LDS-OFDM. Pertama, data dari setiap user dibangkitkan secara random. Pada simulasi ini, jumlah total data dari seluruh user yang akan dibangkitkan yaitu 9,6 megabit. Kemudian, masuk ke dalam simbol mapper. Pada simbol mapper, setiap 2 bit data informasi diubah menjadi satu simbol, atau yang dapat disebut dengan QPSK. Tahap selanjutnya yaitu LDS spreader. Lalu, pada OFDM modulator, sinyal pada domain frekuensi diubah menjadi sinyal dalam domain waktu menggunakan IFFT, yang kemudian sinyal tersebut dikirim melalui kanal AWGN. Pada sisi penerima, terdapat LDS detektor dengan menggunakan message passing algorithm. Untuk gambar kedua merupakan blok diagram OFDMA. Perbedaannya terletak pada LDS spreader. Di blok diagram OFDMA tidak terdapat LDS spreader dan LDS detektor. Namun terdapat subcarrier mapping untuk semua user. Untuk subcarrier mapping atau pemetaan subcarrier pada simulasi ini menggunakan mode localize. Mode localize itu sendiri merupakan penempatan subcarrier
secara berurutan sesuai dengan urutan user. Pada LDS/OFDM, untuk mendapatkan besar overloading factor, dapat diperoleh menggunakan rumus berikut, di mana L adalah overloading factor, M adalah data stream, K adalah jumlah user, N adalah jumlah subcarrier, DC adalah jumlah simbol yang diizinkan untuk dikirim ke setiap subcarrier, DV adalah jumlah subcarrier yang disebarkan oleh satu simbol. Sebagai contoh, berikut merupakan matriks LDS spreading pada LDS/OFDM. Matriks ini berdimensi 4x6. Matriks ini merepresentasikan jumlah subcarrier sebanyak 4, jumlah user 3, data stream 2, DC 3, dan DV 2, menghasilkan overloading factor sebesar 150% atau 1,5. Untuk proses spreading pada LDS/OFDM dilakukan dengan mengalihkan matriks spreading dengan data termodulasi. Pada gambar ini terlihat graf bipartit, di mana terdapat 3 user dengan data stream masing-masing user yaitu 2. Setiap data stream dari setiap user menyebarkan 2 simbol ke subcarrier yang berbeda, atau bisa kita sebut sebagai DV. Selain itu, pada setiap subcarrier terdapat 3 buah simbol dari user yang berbeda, atau kita bisa menyebutnya DC. Message passing algorithm merupakan algoritma penguraian iteratif yang meneruskan pesan secara maju dan mundur antara bit dan check notes secara iteratif hingga proses dihentikan. Pada simulasi ini terdapat parameter yang digunakan, antara lain jumlah user pada masing-masing sistem yaitu 4, modulasi yang digunakan yaitu QPSK, kanal yang digunakan yaitu AWGM, sistem komunikasi pada sisi uplink. Untuk LDS/OFDM menggunakan 2 overloading factor. Yang pertama, overloading factor 100% dengan DC sebanyak 4, DV sebanyak 4, M sebanyak 6, dan N sebanyak 24. Yang kedua, untuk overloading factor 133% menggunakan DC 4, DV 3, M 12, dan N sebanyak 36. Untuk sistem OFDMA menggunakan subcarrier 32. Hasil dan analisis simulasi. Pertama, grafik Baire LDS/OFDM dengan overloading 100% dan OFDMA. Pada grafik terlihat bahwa sistem LDS/OFDM memiliki hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan OFDMA. Pada sistem LDS/OFDM, untuk memperoleh Baire sebesar 10⁻⁵, diperlukan perbandingan daya antara daya sinyal dan daya derau atau SNR sebesar 14 dB. Sedangkan sistem OFDMA memerlukan SNR sebesar 16 dB. Hal tersebut karena pada sistem LDS/OFDM ada faktor beban lebih dari 100%, karena satu subcarrier bisa membawa lebih dari satu simbol. Namun selain itu, juga ada faktor spreading, karena satu simbol bisa dibawa oleh lebih dari satu subcarrier. Sedangkan pada OFDMA, hanya sebuah simbol yang dapat dipetakan ke setiap subcarrier, dan setiap simbol yang berbeda dipetakan ke subcarrier yang berbeda pula. Grafik Baire
LDS/OFDM dengan overloading faktor 100% dan LDS/OFDM dengan overloading faktor 133%. Pada grafik, terlihat bahwa sistem LDS/OFDM dengan overloading faktor 100% memiliki hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan sistem LDS/OFDM dengan overloading faktor 133%. Pada sistem LDS/OFDM dengan overloading faktor 100%, untuk memperoleh BER sebesar 10 pangkat min 5 diperlukan SNR sebesar 14 dB. Sedangkan sistem LDS/OFDM dengan overloading faktor 133% memerlukan SNR sebesar 18 dB. Penurunan kinerja sistem LDS/OFDM dengan besar overloading 133% dikarenakan jumlah dV pada overloading faktor 133% semakin kecil, yaitu berjumlah 3. Sedangkan jumlah simbol yang diizinkan ke setiap subcarrier atau DC pada setiap overloading faktor jumlahnya sama, yaitu 4. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, sistem LDS/OFDM dengan overloading faktor 100% memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sistem OFDM-A. Terdapat perbaikan SNR sebesar 2 dB untuk BER 10 pangkat min 5. Kedua, semakin besar overloading faktor yang digunakan pada sistem LDS/OFDM, nilai BER yang dicapai semakin besar. Nilai BER pada overloading faktor 100% lebih rendah dibandingkan dengan sistem LDS/OFDM dengan overloading faktor 133%. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah subcarrier yang disebarkan oleh satu simbol atau DV semakin kecil. Yang ketiga, LDS/OFDM dapat mencapai overloading faktor lebih dari 100%. Pada simulasi ini mencapai overloading faktor 133%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.